Salam, saudara, kita sebaiknya atau sangat penting untuk membahas peran dan fungsi Amerika dalam perang Israel-Iran sekarang ini karena beberapa alasan. Satu, Amerika itu adalah sekutu permanen dan penjamin survivalnya atau hak hidupnya atau umurnya Israel sejak negara ini berdiri tahun 1948. Keputusan Donald Trump mengebom Iran itu inkonstitusional. Dia tidak berkonsultasi dulu dengan Kongres, yaitu Senat dan DPR. Ya, ada dua kamar di Amerika. Padahal konstitusinya mengharuskan itu. Karena keputusan perang mengirim pasukan atau menembakkan sebutir pun peluru ke negara lain, itu artinya declaration of war, itu harus wajib seizin atau sepersetujuan dua kamar legislatif ini, yaitu Senat dan Kongres. Dan kemarin itu Trump secara sepihak sendiri dia kirim bom ke sana. Nah, sehingga beberapa orang, apalagi seperti bekas lawannya Trump di pemilihan presiden namanya Bernie Sanders, itu terang-terangan menuduh keputusan Trump itu adalah inkonstitusional. Dan sebagai dengan status legal seperti itu, Presiden Trump sebetulnya impeachable, ya, layak diimpeach karena itu bukan sekedar kesalahan kecil, bukan misdemeanor istilahnya, tetapi kesalahan serius yang melanggar langsung konstitusi. He said it the night of the strike, without any information, without even satellite imagery, and certainly without any information about what happened underneath 200 feet of rock and granite. Not only is this news that I've just heard this second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. Tetapi besoknya Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar. Nah, ini yang saya kira yang membuat kemudian opini publik di Amerika termasuk sikap-sikap para legislatornya meredam. Karena kepentingan Amerika juga sedang diserang. Rupanya dianggap tidak pantas lah kalau Amerika dalam keadaan diserang masih mempersoalkan konstitusionalitas keputusan Presiden Trump. Tetapi setelah dia menyerang, dia menyatakan bahwa terjadi gencatan senjata atau ceasefire atau truce antara Iran dan Israel. Ini juga hal yang aneh, ya, kalau kita lihat. Karena yang berperang adalah Iran dan Israel, tetapi yang menyatakan secara sepihak pula kelihatannya adalah Presiden Amerika. Kok dia yang menentukan terjadi gencatan senjata antara dua negara itu? Dan kelihatannya dengan cara itu dia mau bilang bahwa urusan Timur Tengah ini bagaimanapun saya bosnya, Amerika bosnya, dan saya yang jadi presiden Amerika sekarang. Jadi apa yang saya katakan itu harus jadi kenyataan gitu kira-kira. Nah, itulah yang terjadi di Amerika sekarang. Nah, reaksi kedua negara sendiri berbeda-beda, ya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung menyanjung-nyanjung Presiden Trump. Ya. Waktu Amerika menyerang itu Netanyahu langsung muncul di TV dan menyanjung-nyanjung, tapi kemudian saya kira dia kecewa juga Perdana Menteri Netanyahu ini karena sehari kemudian habis nyerang bukannya melanjutkan serangan, Amerika ini malah bilang, enggak, ini udah ada gencatan senjata, gitu. Nah, kemudian hanya 1 jam setelah dia ngomong itu, Israel kembali menyerang Iran. Dan kemudian Iran membalas juga dengan menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar. Begitulah balas-membalas mulai terjadi.
Sampai-sampai Trump itu ngomong kasar sekali dan keras. Jadi ya ngomong they are doing, sorry, saya juga harus ngulangi. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? Maksudnya apa-apaan ini yang dikerjakan oleh Israel dan Iran ini? Kok udah saya bilang berhenti, masih aja saut-sautan ngebom. Dia bilang dia not happy istilahnya dengan Israel dan Iran sekaligus. Dia dua-duanya dia nggak senang. Tetapi kata dia, yang dia lebih tidak suka adalah terhadap Israel. Ini juga perkembangan yang cukup luar biasa ya dalam konteks hubungan Amerika-Israel yang selama ini seperti garpu dan sendok yang nggak bisa dipisahin. Ternyata presidennya kali ini ngomong keras sekali. Nah, tetapi juga yang aneh, ini kita ngomong keanehan-keanehan Presiden Trump aja ya. Waktu dia mau nyerang, atau dia setelah nyerang, di dalam saat dia menjelang ke Netherlands untuk summit ya, pertemuan tingkat tinggi negara-negara NATO, dia ditanya wartawan di halaman Gedung Putih, bagaimana gitu, kok Anda nyerang, padahal menurut komunitas intelijen Amerika sendiri dan dikatakan oleh Direktur Intelijen Nasional Amerika namanya Tulsi Gabbard, tidak ada tanda-tanda bahwa Iran sudah memperkaya uraniumnya untuk mendapatkan senjata nuklir. Tidak ada. Kok diserang gitu. Ini adalah para pejabat tertinggi dan terpenting Amerika sendiri yang ngomong bahwa Iran tidak atau setidaknya belum memiliki senjata nuklir sejauh ini. Kata Trump, itu si Tulsi Gabbard salah. She is wrong. Jadi Trump ini sudah mencerca atau mengecam anak buahnya sendiri. Lalu si Tulsi Gabbard sebagai pejabat muda yang waktu diangkat juga kontroversial karena dianggap nggak berpengalaman dan sebagainya, buru-buru menyatakan bahwa Iran dalam minggu-minggu ini atau dalam hitungan minggu, kata dia, akan punya senjata nuklir karena bosnya Presiden Trump membentak dia gitu kira-kira. Dia buru-buru meralat. So ini agak kacau balau lah dari sudut komunikasi publiknya dan sehingga para penonton seperti kita tidak pernah tahu persis sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi. Yang kita lihat adalah ekspresi-ekspresi spontan atau impulsif dari para aktor besar di dalam perang ini, terutama Presiden Trump, yang sangat terkenal bahwa kebijakan-kebijakannya itu bukan didasarkan pada kalkulasi yang matang dan berjangka panjang, tetapi disebutnya kebijakan instinktif. Dia hanya berdasarkan naluri sesaat. Dia tidak punya roadmap kebijakan Amerika jangka panjang. Walaupun mungkin menteri-menteri yang menyiapkan, tapi kelihatannya dia dalam komunikasinya kepada publik, dia abaikan semua itu, sehingga yang muncul adalah cuma tanggapan-tanggapan sporadis terhadap suatu momen-momen tertentu. Bukan dia ngomong roadmap kebijakan Amerika dalam jangka panjang, setidak-tidaknya di Timur Tengah. Nah, ini yang kita tonton sehari-hari ini, hari-hari di dalam kecamuk perang ini, walaupun ada kabar baiknya, yaitu kedua pihak menyatakan diri memenangkan perang. Iran mengatakan bahwa ini sudah kemenangan historis dan sebagainya. Sama persis Perdana Menteri Netanyahu juga bilang bahwa kita sudah mencapai apa yang kita mau, gitu ya. Ini disebut juga historic victory oleh Presiden Trump dalam Netanyahu dalam pidatonya yang berbahasa Inggris. Dia bukan ngomong dalam bahasa Ibrani. Jadi kedua pihak merasa menang. Walaupun dari sudut jumlah korban memang Iran ini jauh kalah. Jadi sumber Departemen Kesehatan Iran menyatakan bahwa sejauh ini korban di pihak Iran adalah 606 orang. Sementara di Israel, pejabat Israelnya mengakui bahwa ada 28 atau 29 korban jiwa. Jadi dari segi jumlah korban berbeda mungkin sekitar 25 kali lipat ya. Presiden Trump sendiri nyebut bahwa perang 12 hari ini sudah selesai, kata dia. Saya kira dia sengaja nyebut harinya dengan tegas. Karena apa?
karena juga perang Israel melawan dunia Arab, Mesir terutama pada tahun 1967 yang disebut dari pihak Arab menyebutnya perang Ramadan, di pihak Yahudi atau Israel menyebutnya perang Yom Kippur. Disebut juga perang 6 hari karena memang cuma 6 hari berlangsung, tetapi itu 6 hari yang mengubah sejarah Timur Tengah. Karena beberapa wilayah milik Arab kemudian berhasil direbut oleh Israel ya. Jadi itu walaupun 6 hari mengubah wajah sejarah Timur Tengah selanjutnya. Nah, karena itu sekarang Presiden Trump menyebutnya perang 12 hari. Jadi dia batasi juga frame-nya dengan maksud saya kira memang udah benar-benar dipatok, udah 12 hari aja. Selanjutnya silakan berunding aja yang baik-baik, boleh juga maki-maki tapi jangan perang gitu kira-kira ya. Nah, ada satu lagi aspek yang juga menarik sekali dan ini sekali lagi menunjukkan kekacauan informasi ya, atau ketidakjelasan informasi. Dalam serangan Amerika ke reaktor-reaktor nuklir D3 di Iran itu, yaitu Natanz, Isfahan, dan Fordow itu, menurut Trump sukses besar. Itu ya. Menurut Israel tidak sukses, meleset. Dan yang lebih hebat lagi, menurut Kementerian Pertahanan Amerika sendiri, yang disebut Pentagon, studi Pentagon menyatakan serangan Amerika itu gagal, atau meleset, atau tidak sesuai, tidak mengenai persis sasaran-sasaran yang dibidik. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Ada kemungkinan Trump ini juga cuma mengebom untuk keperluan pencitraan. Pencitraan dalam arti dia sudah menunjukkan bahwa dia ikut campur, artinya dia tetap di pihak Israel karena dia harus mengakomodasi atau menyenangkan para pendukung Israel di dalam negerinya sendiri di Amerika. Yaitu bukan hanya orang Yahudi di Amerika yang jumlahnya mungkin lebih besar dari orang Yahudi di Israel, tetapi para pendukung Trump dari kalangan yang disebut Kristen Zionis, orang-orang Kristen fundamentalis yang pro-Zionis, pro-Israel dan anti-Iran. Itu yang sedang dihiburlah oleh aksi pengeboman oleh Trump itu. Bagi dia kalau begitu tidak terlalu penting apakah serangan Amerika itu akurat atau tidak. Yang penting publik lihat, ya, Israel juga lihat, pendukung Israel di Amerika juga lihat bahwa Amerika sudah ngebom. Bahkan kalaupun itu inkonstitusional menurut konstitusi Amerika. Yang penting itu. Jadi dia mau buru-buru gitu. Nah, tapi Israel bilang nggak akurat. Nah, ini juga kita harus pahami dengan dua cara. Satu, dia mau jujur mengatakan bahwa memang tidak akurat. Itu artinya dia menyalahkan Amerika dan menganggap Amerika ternyata nggak presisi ngebomnya. Yang kedua itu jadi semacam prakondisi atau iyalah prakondisi untuk bagi dia untuk ngebom lagi. Karena yang kelakuan Amerika ini, perbuatan Amerika ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Bisa jadi begitu bacaannya. Ada lagi yang aneh. Keanehan Donald Trump ini nggak habis-habis kalau dibahas. Hari ini kita dengar berita bahwa dia mempersilahkan Cina membeli minyak dari Iran. Ini juga perkembangan yang luar biasa dan aneh. Ya, bisa dibilang dari sudut semangat atau bernafsunya Amerika dalam mengembargo Iran yang praktis diembargo dan disudutkan sejak revolusi Iran muncul tahun 1979. Embargo demi embargo diterapkan oleh Amerika dan sekutunya dan negara itu tetap bertahan, mungkin dia di belakang layar dibantu Rusia, dibantu Cina dan sebagainya. Tetapi embargo Amerika itu tidak pernah dikendorkan. Dan hari ini tiba-tiba dikendorkan. Dia bilang Cina boleh beli berapa banyak pun gitu minyak dari Iran karena minyak Iran itu masih sangat vital dan produksinya besar sekali. Jadi kita masih harus lihat apa sesungguhnya yang terjadi. Apakah itu artinya semacam undangan halus dari Amerika kepada Cina untuk jadi mediator dalam perang Israel atau Iran? Atau bagaimana? Kita belum tahu. Karena sebagai mediator, saya kira Cina memang yang paling besar kemungkinannya dan paling punya kapasitas untuk itu. Dia negara kaya, besar, persenjataannya juga diam-diam hebat banget, kita tahu semua. Dan dalam keadaan bersih, dalam arti nggak berperang.
major powers yang bisa secara potensial untuk jadi penengah atau mediator juga kan Rusia. Tapi nggak mungkin dia punya hak moral untuk menjadi mediator karena dia sendiri sedang berperang mau menggilas Ukraina gitu. Jadi nggak mungkin dia dalam keadaan berperang lalu membujuk orang supaya nggak perang. Jadi kan ironis. Jadi saya kira major power satu-satunya itu di luar Amerika. Kalau Amerika dianggap bukan jadi mediator yang adil, maka mungkin Cina. Saya kira ini gesture yang cukup menarik dan penting ketika Cina dipersilakan membeli minyak dari Iran yang sedang diembargo oleh Amerika dan sekutu-sekutu Uni Eropanya. Kita masih harus lihat ke depan dan mudah-mudahan sekali lagi perang cepat berakhir. Biar aja lah kalau cuman ngomel-ngomel dan maki-maki secara verbal ya, secara kata-kata, tapi jangan sampai peluru yang bicara, bom yang bicara. Karena dalam perang modern seperti sekarang, ya, percayalah tidak akan ada negara yang menang. Dua-duanya pasti kalah. Dulu 100-200 tahun yang lalu, kalau dua negara berperang, kita cukup mudah menentukan mana yang menang, mana yang kalah. Kalau sekarang dengan teknologi kayak gini, dua-duanya kemungkinan besar hancur. Jadi ini bisa dilihat juga semacam perang pencitraan, pemanasan, dan menurut saya, mudah-mudahan saya tidak meleset, perang ini akan segera berakhir dalam waktu yang cukup cepat. Ya, mudah-mudahan begitu. Dan mudah-mudahan Anda ikut berdoa bersama saya. Salam.